Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sasa Nabila Siregar dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan sistematis mengenai struktur, skema, dan akad dalam konteks materi kelompok 2 atau kelompok genap, yang mana judul materinya itu adalah pasar uang dan instrumen moneter. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah hukum ekonomi syariah. Nah, yang mana dalam materi ini saya akan lebih fokus ke pembahasan tentang akadnya. Baik, sebelum kita masuk ke penjelasan akad yang akan dipakai, di sini saya akan menjelaskan sedikit akad. Apa itu akad? Nah, di sini akad adalah ikatan atau perjanjian hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi tertentu. Dalam ekonomi Islam, akad itu harus halal dan bebas dari riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau judi. Nah, di sini saya akan mengambil contoh akad ujroh atau bisa disebut pada umumnya akad jasa. Sedikit menjelaskan, dalam bahasa Arab, bi artinya dengan, ujroh artinya imbalan atau fee. Atau bahasa sederhananya, akad ujroh itu akad yang mana kita meminta orang lain membantu ngelakuin sesuatu. Nah, kita bayar upah jasanya. Contohnya itu misal kita nyewa tukang AC, dia bantuin kita untuk membersihkan AC kita. Nah, kita kasih upah ke tukang AC itu. Nah, itulah upah tadi merupakan akad ujroh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penggunaan akad di ujroh di pasar uang, yang mana kita akan ngambil contoh produknya itu SBIS, yang mana Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Yang mana Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini digunakan untuk operasi moneter Bank Indonesia secara syariah. Dan di dalamnya akad yang digunakan itu adalah akad wakalah bil ujroh, yang mana saya akan menjelaskan skema akad wakalah bil ujroh dalam pasar uang syariah, yang mana itu pihak bank syariah, pihak satu itu mempunyai dana yang lebih, dan yang pihak kedua butuh dana, yang mana dananya ini bisa diinvestasikan dalam jangka pendek, diinvestasikan atau dikembalikan dalam jangka pendek, yang mana itu digunakan untuk menjaga kestabilitasan likuidasi sistem moneter. Dan skema yang ketiga itu ada bank syariah memberi kuasa atau wakalah kepada Bank Indonesia untuk mengelola dana tersebut melalui instrumen syariah. Yang keempat itu ada Bank Indonesia mengelola dana dan memberikan ujroh atau fee ke bank syariah. Yang kelima itu ada di akhir periode, modal akan dikembalikan plus bank syariah mendapatkan jasa, atau itulah yang disebut ujroh. Nah, kenapa di sini kita memakai contoh akad ujroh, bukan akad yang lain? Karena di sini bukan akad jual beli, karena tidak ada pertukaran barang. Yang kedua itu bukan akad mudorobah atau akad yang dihasilkan karena bagi hasil usaha. Selanjutnya itu di mana akad ini lebih cocok dinamai atau memakai akad bi ujroh atau akad jasa, karena Bank Indonesia hanya mengelola dana sebagai wakil atau agen dan bayar fee tetap. Fee-nya itu di luar dari modal yang dikasih atau bisa dibilang upah. Jadi bayangkan orang yang minta belanjain uang kamu di pasar, kamu titipin uang, dia belanjain, lalu kamu bayar jasa karena dia udah repot-repot jadiin wakil kamu untuk belanja. Nah, akad bi ujroh ini itu membayar jasa gitu. Contoh sederhana praktik akad bi ujroh, misal Ali merupakan investor
dan Bima merupakan wakil. Nah, Ali berkata, saya mau titip uang dong 10 juta untuk dikelola, tapi saya nggak mau ambil resiko kerugian, tolong dikelola ya dengan aman dan nanti saya kasih fee 200.000. Bima jawab, baik, saya akan jadi wakil kamu untuk mengelola dana ini di pasar uang syariah dan kamu akan saya beri laporan dan hasilnya. Fee-nya 200.000 ya. Ali lalu menyepakati, oke, deal kita telah mencapai akad bi ujroh. Nah, itulah akad bi ujroh dapat saya simpulkan merupakan yang mana akad bi ujroh ini adalah fee untuk jasa di luar dari modal. Ini adalah upah di mana kita membayarnya atas jasa seseorang yang telah diberikan kepada kita. Jadi akad ini tidak mengandung riba, bukan dikatakan riba karena di luar dari konteks modal atau tidak mengandung kemudorotan apapun terhadap pihak manapun. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan terkait materi saya kelompok genap, yaitu kelompok 2. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.